Halo teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang ruang lingkup, kerja praktek, tugas akhir, tesis, dan disertasi. Pada bagian ini kita akan bahas mengenai ruang lingkup tesis. Semoga bermanfaat, selamat menyimak. Oke, sekarang kita akan bahas tentang program tesis ya. Nah, tesis adalah salah satu mata kuliah berupa karya penelitian yang harus diambil ketika di penghujung proses kuliah pasca sarjana, master degree ya atau jenjang S2. Nah, itu tesis ya. Di dalam program tesis itu terdapat satu pembimbing utama nantinya dan satu atau dua pembimbing pendamping bagi mahasiswa dalam rangka menyelesaikan tesis tersebut ya, program tesis. Nah, kalau kita berbicara kegiatan pelaksanaan tesis, nah kegiatannya apa saja? Nah, itu bisa dilihat di sini. Jadi bisa berupa studi literatur, bisa berupa eksperimen atau percobaan di laboratorium, kemudian bisa juga survei dan pengolahan data lapangan. Nah, kemudian bisa juga komputasi, analisa teknologi informasi, dan lain-lain ya. Jadi mungkin ada kegiatan-kegiatan lainnya juga ya dalam pelaksanaan tesis. Itu dimungkinkan. Nah, berbicara ruang lingkup tesis, nah ini hal terpenting dalam tesis ya. Jadi terkait ruang lingkup nih yang harus benar-benar dipahami. Nah, sebuah tesis dituntut untuk menyelesaikan persoalan penelitian yang dipilih melalui penerapan lebih dari satu metode, lebih dari satu pemodelan, dan atau lebih dari satu sudut pandang ya. Nah, ini ada catatan pentingnya. Jadi, lebih dari satu metode, lebih dari satu pemodelan, dan lebih dari satu sudut pandang. Ini ruang lingkup tesis. Nah, apa yang disampaikan sebelumnya terkait ruang lingkup tesis, itu bisa kita katakan sebagai ketentuan minimum yang telah ditentukan ya. Nah, apabila ingin lebih mendalami, menambah sudut pandang misalnya, menambah model, dan lain-lain ya, nah itu menjadi nilai tambah tersendiri. Nah, jadi silakan saja ya. Jadi syarat minimum itu terpenuhi, ingin ditambah, nah itu menjadi nilai plusnya ya. Jadi tesis plus. Pemilihan tema tesis, nah itu lebih disarankan terkait dengan persoalan-persoalan terkini ya, yang nantinya dapat memberikan manfaat keilmuan dan praktis ya, yang applicable, kemudian ya manfaatnya jelas ya. Nah itu tema-tema tesis yang disarankan ya. Nah, untuk memberikan pemahaman yang lebih lugas ya terkait ruang lingkup tesis, nah kita dapat memahaminya dari contoh topik tesis ya. Nah, ini contoh yang pertama. Topik tesis, kajian keterkaitan penurunan tanah dengan penurunan muka air tanah. Nah, dapat dilihat pada contoh di atas ini, terdapat penerapan setidaknya dua model ya, yaitu terkait dengan penurunan tanah dan penurunan muka air tanah. Nah, ini syarat minimum tesis terpenuhi ya.
Nah, selanjutnya apabila secara lokasi penelitian masih unik gitu ya, maka akan menambah keterpenuhan syarat-syarat sebuah tesis. Nah, jadi misalnya unik, lokasi unik itu belum pernah diteliti. Nah berarti ya syarat-syarat sebuah tesis terpenuhi. Ini contoh lainnya terkait pemahaman ruang lingkup tesis ya. Ini contoh topik tesis lainnya. Topiknya pemodelan run-up tsunami dengan memanfaatkan data DEMNAS dan SRTM. Nah, dapat dilihat pada contoh ini, terdapat penerapan setidaknya 2 model ya, yaitu terkait dengan model tsunami menggunakan DEMNAS dan model tsunami menggunakan data SRTM ya. Nah, syarat minimum terpenuhi untuk sebuah tesis ya. Nah, namun demikian apabila misalnya ditambahkan beberapa skenario kekuatan gempanya, maka akan menambah keterpenuhan syarat-syarat sebuah tesis ya. Jadi syarat minimumnya dapat, kalau kita tambah-tambah, nah itu akan lebih baik lagi ya. Nah, ini contoh lainnya lagi ya, dari topik tesis ya, yang memberikan gambaran ruang lingkup tesis ya. Nah, ini topiknya tentang perbandingan tingkat presisi metode GNSS, statik, RTK, dan RT-PPP. Nah, dapat dilihat pada contoh di atas ini terdapat penerapan setidaknya 3 metode ya, yaitu terkait dengan metode GNSS statik, RTK, dan RT-PPP. Nah, jadi syarat minimum untuk sebuah tesis sebenarnya terpenuhi ya. Kemudian selanjutnya apabila misalkan ditambah beberapa skenario panjang baseline untuk statik dan RTK, maka akan menambah keterpenuhan syarat-syarat sebuah tesis ya. Nah, jadi bisalah kita pahami ruang lingkup tesis ya, dan bahkan bisa kita bedakan dengan tugas akhir misalnya, terlebih dengan KP ya. Kemudian juga nanti dengan disertasi. Nah, kalau disertasi itu ada syarat utamanya yaitu novelty, keterbaruan. Nah, kalau tesis mungkin tidak mencapai keterbaruan, tidak menjadi masalah. Tetapi nah ini kalau kita bedakan misalnya dengan TA ya, tugas akhir, nah beberapa metode, beberapa model, nah, beberapa sudut pandang itu yang membedakannya ya dengan tugas akhir ya. Kalau tugas akhir mungkin satu sudut pandang, satu metode, satu model atau 2 gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu bahasan tentang tesis. Oke, teman-teman sekalian, ini adalah akhir pembahasan materi tentang ruang lingkup tesis ya. Semoga bermanfaat.